Saya mau memperkenalkan kepada Anda seorang Yesus yang bukan hanya juru selamat. Seorang Yesus yang bukan hanya raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, anak Allah. Tahukah Anda bahwa Yesus juga adalah pemimpin hidupmu? Mau tahu nggak kenapa dia bisa menuntun kita? Karena dia adalah pemimpin jiwa kita. Dia sudah ada di depan. Karena Yesus tidak lagi tinggal di Nazaret, tidak lagi berkeliaran di Yerusalem secara fisik seperti zaman dulu di Galilea. Yesus ini sudah dalam kemuliaannya, kembali pada kemuliaannya setelah dia menanggung penderitaan hina di kayu salib untuk kita. Dia sekarang menjadi the resurrected Lord atau Tuhan yang sudah dibangkitkan. Tahukah bahwa Yesus tidak tinggal di dalam masa kini, masa lalu atau masa depan? Bagi dia, masa kini, masa depan, masa lalu itu nggak ada. Dia hanya tinggal di dalam hadirannya. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi sebelum firman Tuhan dibagikan. Bolehkah kita semua bangkit berdiri? Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu terus. Sampaikan kami pesan-pesan Natal yang Tuhan sudah taruh dalam diri hamba-Mu. Biarkan hari ini kami semua dibangun di atas dasar firman. Biar setiap firman yang disampaikan khotbah ke semua orang, tapi per orang mendapatkan rema khusus dari Tuhan Yesus untuk mengakhiri tahun ini dalam kemenangan dan memulai tahun depan dalam kebenaran. Tuhan, kami minta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semakin menjadi-jadi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. 3 kali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sampaikan hal-hal yang beda yang saya dapatkan. Kalau Tuhan berkenan, saya tidak akan khotbah yang dipersiapkan akan disampaikan, kecuali nanti kalau dalam last minutean Tuhan mengubah haluan, saya akan taat. Tapi rencananya begini, kebaktian sekarang ini saya mau bagikan tentang Allah yang menuntun kita. Jadi kesetiaan Tuhan dalam tuntunannya yang spesifik. Siapa di sini ingin hidupnya dituntun secara spesifik oleh Tuhan Yesus? Saya juga. Kebaktian pukul 1 nanti, kalau Anda tidak kemana-mana, gak usah kemana-mana lah. Dengarkan firman Tuhan ini selengkap-lengkapnya. Nanti kebaktian berikutnya, saya kok dapatkan pesan Tuhan secara khusus ya tentang bagaimana Allah itu setia kepada orang-orang yang jaga kekudusan. Akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Nanti perlakuan Tuhan akan beda tahun depan. Kebaktian terakhir, kalau Tuhan izinkan, saya mau sampaikan tentang kesetiaan Tuhan dalam ketenangan. Ketika tidak terjadi apa-apa, doamu belum terjawab. Is God sleeping? Apakah Tuhan tertidur? Mari kita sekarang pelajari firman yang untuk kebaktian ini, yaitu tentang orang-orang Majus, kesetiaan Tuhan dalam tuntunannya. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya mereka, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 2 ayat dulu saya jelaskan. Ini kejadian sesudah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Yesus lahirnya tidak di Jakarta. Andai kata Israel itu Indonesia, Yesus lahir di kota kecil. Jangan pernah kecilkan sesuatu yang sederhana. Tuhan itu tidak pernah memilih yang dikagumi oleh manusia. Karena itu hanya karena Anda di Jakarta bukan berarti Tuhan akan memberkatimu kalau Anda tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jikalau ada di antara kita yang merasa minder, lihat orang lain lebih kaya, lebih pintar, pendidikan lebih tinggi, dan sebagainya, jangan takut dikucilkan. Bethlehem itu nggak ada orang yang tahu. God always starts. Tuntunan Tuhan itu selalu dimulai dengan something simple. Just be simple. Tetaplah sederhana, Tuhan akan menuntun Anda. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu selalu mulainya kecil. Yesus pun mulai dari kecil, dari bayi. Jadi kalau Anda merasa kecil, jangan kecil hati. Dan kalau Anda dikucilkan karena kebenaran loh ya, kalau dikucilkan karena orang itu tidak benar, jauhi orang itu karena orang itu rusak, itu lain cerita, jangan bangga. Tapi kalau kita dikucilkan karena kebenaran, banggalah, itu mahkota. Don't worry, everything yang Tuhan lakukan itu selalu mulai dengan sesuatu yang sederhana.
Makanya itu hati yang sederhana itu punya harapan, dia pasti akan dituntun Tuhan. Anda mau tahu apakah Anda masih punya masa depan penuh pengharapan? Cek hatimu. Hatimu masih simple enggak? Masih Bethlehem atau kagak? Kalau hati kita sudah langsung apa-apa, belum apa-apa langsung Yerusalem. Hati kita belum apa-apa udah Kaisaria. Tempat yang gede itu Kaisaria itu diinvestasi oleh sang kaisar sendiri. Berarti tidak ada masa depan buatmu. You're on your own, Tuhan tidak menyertaimu, Immanuel tidak berlaku. Saya suka sekali ini, Yesus dilahirkan di Bethlehem itu powerful sekali berbicara. Bahwa saya tidak boleh kecil hati. Aneh Tuhan itu, kenapa dia pilih Bethlehem, kota-kota yang bagus banyak kok dengan infrastrukturnya, kenapa Bethlehem sih? Lanjut sedikit ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, coba katakan pada zaman Herodes. Pada zaman Herodes, itu era kegelapan. Itu seperti misalnya orang yang hidup di tahun 1940-an. Itu seperti bilang begini loh di Jerman. Pada zamannya Hitler. Itu nggak bagus. Orang mungkin merasa, ya untung kita sudah tidak ada di tahun-tahun kelam itu. Siapa bilang? Tiap tahun hidup di dunia ini semakin kelam, karena dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti. Tahun depan saya prediksikan, saya tidak nubuatkan, nubuat itu firman, prediksi itu adalah logika. Secara logis ya, tahun depan akan lebih suram, lebih kelam. Gak perlu kita itu memikirkan ulang, karena firman Tuhan sudah peringatkan bahwa dunia ini akan semakin jahat. Jangan kita berangan-angan tahun depan lebih indah. 明天会更好, besok lebih baik. Nggak tentu. Yang ada hanyalah keluputan. Yang ada adalah perlakuan Allah yang beda atas kehidupan seseorang. Itu penyertaan dan pembelaan. Itunya yang membuat beda. Bukan tahunnya. Mau tahun naga kayak tahun tikus, tahun kuda, tahun singa. Singa nggak ada sih. Tahun harimau. Mau bulannya itu bulan Scorpio, bulan Libra, atau bulan Cancer. Atau bulan, apalagi itu bintang-bintangan. Kalau saya sih September, saya Libra. Apapun itu juga, yang membuat perbedaan itu Tuhan. Bukan luck atau keberuntungan. Ini loh tadi, ini loh Yosua ini loh. Yosua ini, kelilingin tembok itu bukan 7 kali. Kalau kita baca lebih teliti. Itu 1 hari sekali seperti orang minum obat, hari ke-7 hari Sabat, mereka kelilingin 7 kali. Senin sampai Sabtu 6 hari plus hari terakhir itu 7 kali, 7 plus 6 sama dengan 13. Mereka itu kelilingi 13 kali, itu angka apes. Angka yang orang-orang hindari, Friday the 13th. Itu Jumat tanggal 13, Jumat Kliwon dan sebagainya. Itu kalau orang-orang Tionghoa angka 4 itu dihindari. Mati. Gak ada bedanya. Yang membedakan itu Mazmur 91, karena hatinya melekat padaku, aku luputkan orang itu. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Bukan good luck atau bad luck. Good God, not a bad God. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa tuntunan Tuhan itu yang membuat segala sesuatunya beda nanti tahun depan. Itu yang membuat perbedaan. Bukan hal-hal lain. Zaman Herodes itu nggak ada yang bagus. Itu adalah era kegelapan. Dunia ini dalam kegelapan. Yang menjadi terang itu kita. Jangan ikut-ikutan. Zaman ini akan semakin edan atau zaman edan. Tapi yang membuat benar itu orang-orang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, do not believe. Jangan percaya pada keadaan. Percayalah kepada Tuhan. Katakan kanan kirinya, kita punya Allah yang baik. A good God. Amin. Pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Berapa orang Majus kita nggak tahu. Bukan 3, nggak pernah Alkitab mengatakan 3, oke? Tapi ada beberapa orang Majus. Orang Majus itu bangsawan, mereka adalah orang-orang terpelajar. Ayat 2, dan bertanya-tanyalah mereka, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus itu orang terpelajar. Sekalipun demikian, mereka tidak bisa menemukan Tuhan lewat pelajaran mereka. Mereka harus menemukan Tuhan
dengan melihat ke atas, ke sorga. Tahukah bahwa pelajaran kita, pendidikan kita tidak bisa membuat kita menemukan tuntunannya? Kita harus taruh textbook kita, manual kita, tinggalkan koneksi kita sementara. Jangan kita itu terus nonton berita. Ada waktunya itu eksklusif sama Tuhan. Tinggalkan dunia, masuk ke ruang doamu. Sebab tuntunanmu nanti datangnya bukan dari semua yang kau tahu, tapi seseorang yang kau kenal. Tuntunan orang-orang Majus bukan dari buku pelajaran, sekalipun mereka itu belajar astronomi, tapi mereka juga nggak tahu, bintang itu tidak dalam kontrol mereka, mereka hanya ngikut. Tuntunan Tuhan tidak diletakkan dalam kepintaranmu, pengetahuanmu, gelar pendidikanmu, dan juga tidak ada pada teman-temanmu. Oh, semua orang ke arah situ, aku juga akan ke sana. Sama-sama nanti orang buta menuntun orang buta, dua-dua jatuh ke selokan. Jangan ikut-ikutan. Sebagai orang Kristen kita punya hak untuk masuk hadirat Allah, baik sendiri-sendiri maupun bersama seperti ini secara gereja, untuk mendapatkan tuntunan ilahi. Seperti yang saya katakan tadi tentang super conference, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijelaskan, nggak bisa diajarkan. Anda harus tangkap mentah-mentah. Anda harus tahu bahwa ada Tuhan dalam hal itu, dan Tuhan sedang menuntun kita ke situ. Go then, don't think twice, jangan mikir dua kali. Ada perkara-perkara tertentu itu yang Tuhan taruh dalam intuisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang namanya mendengar suara Allah, yang tidak bisa orang dunia punya. Orang dunia tidak punya nalar ini, mereka hanya punya kepandaian, mereka hanya punya informasi, mereka tidak punya rema, mereka tidak punya suara ilahi, karena hanya domba yang mendengar suara gembalanya, hanya anak-anak Tuhan yang dengar suara Bapaknya. Tapi segala tuntunan Tuhan selalu harus dimulai dari semacam ini, hati semacam ini. Di manakah dia, itu garis bawahi. Orang-orang Majus kenapa ketemu Tuhan? Karena mereka cari, karena mereka mencarinya. Kenapa orang Majus ketemu sama Tuhan Yesus? Karena mereka mencarinya. Katakan, karena mereka mencarinya. Yesus berkata apa? Seek and ye shall find. Carilah maka kawan mendapatkan. Nggak cari, nggak dapat. Nggak minta, nggak peroleh. Nggak ketuk, nggak buka. Tuhan tidak jadikan kita robot. Kita bukan AI. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, berarti kita punya desire. Kita punya keinginan. Robot, AI, ChatGPT, semuanya itu pintar. Dia punya informasi dan dia bisa bandingkan informasi lengkap, tapi mereka tidak punya feeling. Tidak punya perasaan. Do you feel like seeking His face? Apakah kita merasa ingin, rindu, desire, kerinduan untuk mencari wajah Tuhan? Kalau kita tidak cari, kita tidak tanya, kita tidak akan ketemu. Tuntunan Tuhan hanya bagi orang yang rindu. Kalau orang merasa dirinya jago, pintar, percaya diri, gak perlu sama Tuhan, Tuhan gak maksa, gak akan ketemu Tuhan. Then really my friends, you really need a good luck. Without God, you really do need a good luck. Tanpa Tuhan, Anda memang sungguh-sungguh butuh keberuntungan. Sehebat apapun orang, tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada akhirnya. Di manakah dia? Saya suka sekali pertanyaan orang Majus. Where is he? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka rindu bersama dengan raja itu. Tuntunan Tuhan itu bukan informasi. Tuntunan Tuhan itu bagi orang yang ingin mendekat. Karena itu Tuhan tidak menuntun seseorang sebelum dia dekat, sebelum dia mendekat kepadanya. Kalau orang itu mendekat pada Tuhan, otomatis akan memperoleh tuntunan, akan tahu dengan sendirinya. Anjing aja misalnya ya, hewan piaraan. Saya punya anjing ya, wah dia gelisah. Kemarin waktu saya lagi nge-gym gitu, saya bawa itu herder saya. Untungnya semua orang-orang di gym kan sudah kenal. Jadi mereka nggak keberatan saya bawa anjing besar gitu, saya taruh di situ. Waktu saya lagi latihan gitu, dia dari jauh langsung dari German Shepherd jadi Hello Kitty. Ya, padahal saya cuman nggak sampai ya 100 meter jauhnya dari dia, nggak sampai.
Dia ingin dekat sama majikannya. Jadi saya datengin setelah saya repetisi selesai, saya istirahat 1 menit, saya pergi ke dia situ, langsung kakinya itu ditaruh di atas sepatu saya. Gitu. Lalu dia tenang, tidak lagi tapi dia tenang. Dia ingin dekat. Dan kalau saya ada berada di sampingnya, dia langsung tenang. Dia tidak ngik lagi. You see, di dalam kedekatan, otomatis saya akan ambil listnya, talinya, saya akan tuntun dia. Kalau kita itu dekat sama Tuhan, otomatis dituntunnya. Makanya ada orang berkata, kenapa aku gak dapat tuntunan Tuhan? Aku cari-cari informasi, Tuhan kasih konfirmasi. Dia cari nabi-nabi, nubuatan kanan kiri. Gak ketemu tuntunan, ketemu sih, tapi tuntunan yang salah. Atau mungkin nubuatannya tepat, tapi waktu dia jalani, dia tidak diurapi untuk itu. Kenapa ya? Saya pernah sekali ditanya sama orang, ayo Tuhan ngomong apa? Saya bilang, sekalipun Tuhan ngomong sesuatu, kau tidak akan alami itu. Kok bisa? Hatimu jauh. Wah, kaget dia. Pastor Philip kok ngomong begitu? Saya kira dia marah, dia berkata, karena memang saya demikian, thank you ditegur. Pastor Philip kok tahu? Saya bilang, saya nggak tahu. Tapi saya merasa saya perlu menyampaikan pada Anda, mendekatlah. Jangan cari nubuatan-nubuatan, percuma. Sekalipun nubuatan dari Tuhan, bukan Anda lah orang yang akan dipilihnya nanti. Mendekatlah dulu. Where is he? Di mana dia? Kata orang Majus. Dengan dekat, otomatis akan dituntun. Bagaimana saya gandeng istri saya, kalau istri saya tidak ada di samping saya? Bagaimana kami bisa gandengan? Untuk saling menuntun, untuk saling membimbing, untuk dituntun, harus ada di samping. Makanya ada ayatnya, Tuhan ada di samping kananku, siapa? Dengan apakah? Terhadap apakah aku harus takut? Kepada manusia, siapakah? Kenapa? Siapakah manusia sehingga aku harus takut kepadanya? Bapak Ibu Saudara, akhir tahun ini mendekatlah pada Tuhan. Mulailah tahun depan itu dengan mendekat dulu. Jangan sampai salah kaki memulai tahun yang baru. Amin Bapak Ibu. Coba katakan kanan kirinya, ayo mendekat ke Tuhan sama-sama. Kita lihat ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodesnya heboh. Wah, ada raja katanya. Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Kemungkinan besar mereka itu berasal dari timur, sebelah timur tanah Kanaan. Jadi sana itu loh, di bagian Iran situ. Di Tan, Afghanistan, Irak, Iran, itu zaman-zaman itu mereka dari jauh datang. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu perhatikan ini. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ternyata Herodes juga cari kebenaran. Yesus kan jalan kebenaran dan hidup. Herodes juga cari, tapi motivasinya salah. Selain itu, Herodes cari pakai cara dia. Kita sih kepingin punya tuntunan, tapi kita bergantung pada kekuatan manusia. Coba perhatikan kalimat di ayat 4b. Dimintanya keterangan, Herodes meminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Aku kepingin tahu nih, kira-kira tahun depan ekonomi seperti apa, bisnis seperti apa. Aku mau tahu lebih baik aku sekolah di mana. Banyak keputusan-keputusan hidup menanti kita tahun depan, dan keputusan lebih perlu, lebih penting, lebih bahaya, lebih gawat daripada tahun lalu, tahun ini maksudnya. Tapi instead of Herodes itu ya, bukannya dia cari Tuhan kayak Wong Herodes itu juga orang Yahudi, paling tidak dia blasteran setengah umat pilihan. Jadi pasti dia itu pernah dengar hukum Taurat, pasti tahu cerita Musa naik ke Sinai berdoa. Kok Herodes tidak tanya Tuhan sendiri ya, cari Tuhan ya, tapi mungkin dia orang berdosa. Tuhan kan pernah menyebut seorang Herodes adalah seorang serigala. Tapi coba Anda baca di Perjanjian Lama, seorang yang tidak kalah jahatnya namanya Ahab. Waktu dia puasa, Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab doanya. Ahab itu loh, musuh bebuyutannya Elia. Tuhan itu jagonya ditemui orang berdosa kalau hati mereka itu mau beres. Tuhan itu tidak pernah cari orang benar, tapi cari orang berdosa untuk bertobat. Pertanyaan saya, ayat 4, Herodes itu kenapa tanya kanan kiri? Bukannya dia cari tahu sendiri dari Tuhan dan merendahkan hati,
Dan bukannya dia cari di hukum Taurat. Kenapa kita kalau mau dapat tuntunan dalam kehidupan kita yang bisa membawa pada kemenangan dan keberhasilan, kenapa kok kita nggak cari Tuhan? Kenapa kok kita tidak look into the scriptures, kita tidak cari firman? Itu bolak-balik ayat Alkitab, Anda tidak akan temukan suara Tuhan kalau hatinya salah. Tapi kalau hatimu mau beres sama Tuhan, dan tulus mau mengerti, mengenal kebenaran, Anda buka halaman Alkitab, tidak mungkin Tuhan silent, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Orang yang buka Alkitab belum baca, itu seperti sudah bilang sama Tuhan, halo Tuhan, hai Tuhan. Gak mungkin Tuhan tidak jawab. Tuhan tuh gak pernah sama orang tulus itu, kalau kita WA dia, itu cuma centang 2. Dibaca ada birunya, lalu gak ada balasan. Tuhan kita itu very humble. Selalu kalau kita WA-an sama Tuhan nih istilahnya, pasti yang nanti terakhir kasih begini kayak atau apa kayak itu Tuhan, bukan kita. Makanya ini sedikit tips ya bagi anak-anak muda, kalau sampai WA-an sama orang tua atau lebih senior dari Anda, pastikan yang terakhir GBU itu Anda, bukan dia. Tuhan itu selalu yang terakhir kalau WA-an sama kita. Kalimat terakhir, emoji terakhir dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu gak ngebales dia, gak mungkin. Gak mungkin Tuhan itu tidak akan jawab doa kita. Tapi Herodes memang gak mau sih cari Yesus. Dia mau dapat tuntunan tapi tidak datang ke Tuhan. Tidak datang sendiri. Dia mau dapat tuntunan tapi gak carinya di firman. Dia cari dari siapa? Dia cari dari para pakar. Kira-kira para pakar di dunia bilang apa? Dia cari dari human wisdom atau hikmat-hikmat manusia. Kompasnya dia itu orang, dunia, bukan Tuhan dan firman-Nya. Jadi kompasnya di situ. Sebenarnya ya, orang gini kasihan loh. Sebab semua pakar juga pakar. Setiap manusia juga cari sesuatu. Mereka hanya bisa mereka-reka atau kira-kira. Buktinya, Herodes sangat bergantung dari orang Majus untuk menemukan Tuhan. Tapi orang Majus sendiri pun bergantung pada Tuhan untuk menemukan Tuhan, untuk menemukan tuntunan. Lucunya Herodes itu cari orang Majus, kira-kira menurut kalian, menurut ilmiah, menurut riset, menurut opini, menurut polling, menurut tarik suara, dengan kita mengumpulkan suara, kira-kira sebagian besar rakyat berkata apa? Orang-orang Majus kan orang-orang pintar. Menurut media massa, kira-kira arah ekonomi kemana? Kira-kira seperti apa? Dia dengarkan orang, cari kompas manusia, but never himself come at the Lord's feet. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan sendiri. God is nowhere to be found dengan cara gitu. Riset boleh, polling boleh, but after atau setelah hatimu berpaut pada Tuhan. Herodes ini terlalu sombong untuk merendahkan hati dan berkata, Lord, I don't know anything, aku tidak tahu apa-apa. Sebenarnya ya, semua orang di dunia ini juga nggak tahu. Sungguh nggak tahu. Orang dengan siapa kau gantungkan imanmu itu juga nggak tahu kapan dia mati, kapan dia kena sakit. Makanya gereja itu bukan kumpulan orang yang merasa diri lebih benar, lebih hebat, lebih tahu. Gereja adalah tempat di mana orang merendahkan hati, cari wajah Tuhan lagi. I want to teach you to be humble. Saya pun belajar terus untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak sok tahu dan merasa diri lebih tahu, tapi saya beritakan apa yang saya kenal. Untuk kita sama-sama jalani. Firman yang kita dengar untuk sama-sama kita lakukan. Kita semua pasien. Tidak ada seorang pun yang guru. Kalau kami mengajari sebagai guru, itu hanya sebagai suatu urapan yang Tuhan titipkan untuk kami teruskan. Dialah maha guru. Dialah pakar dengan P huruf besar. He knows everything. Dia tahu segala sesuatu. Tapi jangan harap dia beritahukan kepada kita segala sesuatu yang kita mau tahu. Kita nggak tentu ready, kita nggak tentu siap. Apa yang kita boleh tahu hari ini, pertanggungjawabkanlah. Apa yang kita bisa tahu, segala informasi yang Tuhan beri, kembangkanlah. Jangan tuntut lebih daripada kapasitas imanmu. Herodes menyedihkan sekali. Dia cari dari kanan kiri, tapi dia tidak pernah cari pada Tuhan.
Kita lihat ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Diingatkan loh sama orang-orang non-Yahudi, itu Herodes kan masih setengah Yahudi. Diingatkan gini loh, ada tertuliskan di kitab nabimu. Kenapa kamu tidak baca sendiri? Kira-kira gitulah sentilan dari orang Majus. Di Bethlehem, kata firman Tuhan, ada tulisannya itu di Mika, kitab Mika di Perjanjian Lama. Kan ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Malah dikutip sama orang Majus. Orang non-Kristen lebih tahu Alkitab daripada orang Kristennya gitu ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Katakan seorang pemimpin yang menggembalakan Israel. Katakan lebih keras lagi, seorang pemimpin yang menggembalakan Israel. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Ini yang saya tadi sampaikan di awal-awal. Engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Bethlehem tidak boleh berkecil hati. Segala sesuatu selalu mulai sederhana. Tapi lucunya di ayat 6 ini orang-orang Majus mengutip Alkitab loh. Herodes gak tahu apa-apa tentang kitab Musa. Zaman itu Alkitab masih sangat primitif. Yang ada hanyalah kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab-kitab nabi-nabi itu Yoel, Mika, Nahum, Habakuk segala sampai Maleaki. Tapi orang Majus lebih tahu Alkitab. Ini orang yang notabene Kristen harusnya. Seolah ya, seperti zaman ini seperti orang Kristen. Tapi ternyata hanya KTP-nya. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, dia kutip. Lalu dia sebut bahwa Yesus itu seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saya mau memperkenalkan kepada Anda seorang Yesus yang bukan hanya juru selamat. Seorang Yesus yang bukan hanya raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, anak Allah. Tahukah Anda bahwa Yesus juga adalah pemimpin hidupmu? Mau tahu nggak kenapa dia bisa menuntun kita? Karena dia adalah pemimpin jiwa kita. Dia sudah ada di depan. Karena Yesus tidak lagi tinggal di Nazaret, tidak lagi berkeliaran di Yerusalem secara fisik seperti zaman dulu di Galilea. Yesus ini sudah dalam kemuliaannya, kembali pada kemuliaannya setelah dia menanggung penderitaan hina di kayu salib untuk kita. Dia sekarang menjadi the resurrected Lord atau Tuhan yang sudah dibangkitkan. Tahukah bahwa Yesus tidak tinggal di dalam masa kini, masa lalu atau masa depan? Bagi dia, masa kini, masa depan, masa lalu itu nggak ada. Dia hanya tinggal di dalam kekekalan. Artinya, dia sudah ada di masa depan kita. Dia ada di masa lalu kita. Dia ada sekarang bersama dengan kita. Saya bisa aman dipimpin oleh seseorang yang tidak dikekang dengan waktu, karena dia maha tahu. Jesus is my leader. He's my ultimate leader. Tanpa dia, saya bisa mati berdiri memimpin hidup orang lain, memimpin hidup sendiri nggak bisa. Yesus itu pemimpinku. Start seeing him as your leader, as your greatest leader. Mulai lihat Yesus sebagai your greatest leader atau pemimpinmu yang terutama. Dia adalah pemimpin. Sekalipun Yesus bukan hanya seorang nabi, tapi Yesus pernah berkata dalam sebuah perumpamaan ketika dia ditolak di Nazaret, seorang nabi tidak dihargai di rumahnya sendiri. Yesus juga seorang nabi. Ada tidak ada nubuatan hari ini? Saya terima. Ada tidak ada nabi manusia yang berbicara demikianlah firman Allah? Saya tahu dia tetap adalah nabi utama dalam hidupku. Dialah kompas yang ku perlu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tahu nggak Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu? Itu nubuatan tanpa Anda harus pergi ke siapa-siapa untuk cari nubuatan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Lihat saya ya, ini Alkitab saya nggak ada lampunya, tapi secara rohani ada. Saya jalan itu, firman itu ada di kaki saya, nuntun jalan saya kanan kiri. Dan firman ini dengan sendirinya adalah nubuatan dalam hidup saya, menuntun saya ke arah yang saya tahu,
ke jalan yang tidak pernah saya lalui. Firman yang akan menuntun saya dalam kehidupan family life, dalam karir saya, dalam pelayanan, urusan gereja ini karena saya pendeta. Firman ini yang menuntun saya. Dan firman itu saya kasih bocoran. Pelita bagi jalan itu bukan supaya kita itu nginep di situ. Jalan kita dikasih terang itu supaya mobil kita melaju. Firman itu selalu bawa kita maju ke depan. Terang Tuhan itu untuk menerangi jalan kita di depan. Tidak pernah firman itu bawa kita ke belakang. Yang suka bawa kita ke belakang itu setan. Yang suka mengingatkan salah kita, gagal kita, kesalahan orang lain. Itu iblis. Kalau namanya Tuhan itu selalu nuntun Anda ke depan. Selalu. Dan kalau kita mau maju dengan Tuhan, Tuhan pasti terangi kita. Firman itu tuntun kita ke depan, dia bukan tuntun kita ke belakang. Ada satu bagian tubuh kita yang tidak ada perlengkapan senjata rohaninya. Kalau Anda baca di surat Paulus Efesus, ketopong keselamatan, baju sirah, itu ada vest atau ada rompi anti pelurunya, ada pedangnya, ada sepatu kaki, kerelaan memberitakan Injil. Ada satu yang nggak ada. Tidak ada yang namanya jenis senjata rohani baru, namanya pelindung punggung. Nggak ada. Jadi kalau Anda berjalan ke belakang, Tuhan tidak akan sinari jalan Anda. Kalau Anda menoleh ke belakang, tidak ada perlindungan, tidak ada punggungmu itu bare, tidak ada rompinya, tidak ada senjatanya. You wanna walk with God? Ada orang berkata, aku mau dituntun Tuhan. Tapi terus yang dia pikirkan adalah masa lalu. Bagaimana dia bisa menuntunmu? Kalau Anda mau dituntun sama Tuhan, Anda harus jalan dengan dia ke depan. Kalau kita mau dituntun Tuhan, tapi kita terus menggerutu, kita terus menyalahkan orang lain di belakang kita, Tuhan tidak bisa tuntun kita. Tuntunan Tuhan itu punya satu arah. Depan. Amin. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. And in His way He will, kata masa depan, dia akan provide at just the perfect time everything that's good and right. And in His way He will provide to bless this life of mine. Jalan berkat itu cuma satu, ke depan. Jangan suka menoleh ke belakang. Termasuk kemuliaan, jangan diungkit-ungkit lagi. Aku dulu loh pelayanan, aku dulu dipakai Tuhan. Jangan dulu-dulu. Bagaimana hari ini? Kenapa ada orang tertentu seolah-olah tidak dituntun sama Tuhan lagi? Karena salah orientasi. Orang itu matanya terus menoleh ke belakang bajak sawah, tapi toleh-toleh terus. Tuhan gak bisa tuntun dia. You wanna go with God? Surrender your future. Kalau kita mau benar-benar mau jalan dengan Tuhan, serahkan masa depanmu. Serahkan hatimu masa kini. Amin Bapak Ibu. Dia adalah seorang pemimpin. Katakan Yesus adalah pemimpin saya. Kita lihat ayat 7. Dan lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat 7 saya kasih satu komentar begini. Anything sketchy doesn't come from the Lord. Apa-apa yang sifatnya diremang-remang, abu-abu, diam-diam, itu bukan dari Tuhan. Herodes ini kan licik sekali. Dia bukan terang-terangan dipanggil orang Majus itu dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan beginian. Tuntunan Tuhan tidak ada di tempat remang. Tuntunan Tuhan juga tidak ada pada orang yang suka caranya seperti itu. Hati-hati dengan bisik-bisik. Hati-hati dengan dan orang yang dituntun Tuhan tidak mungkin banyak bicara. Don't talk too much tahun depan. Jangan terlalu banyak bicara, hindari gosip.
Karena dengan banyaknya bising gosip, banyaknya bisik-bisik, tuntunan Tuhan itu semakin menipis dalam kehidupan seseorang. Karena orang itu akhirnya bingung dengan suara-suara di tempat remang. Dia tidak bisa membedakan lagi suara hatinya dengan suara Roh Kudus. Dia tidak bisa lagi membedakan suara Tuhan dan opini manusia. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya pada mereka. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Coba perhatikan ayat 8, kamu cari ya, kalau kamu ketemu, WA aku. Kira-kira begitu. Kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Coba lihat ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, mereka nggak ngomong apa-apa tuh orang Majus. Berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 8 dan 9 saya ingin mata Anda terbuka. Herodes kan diam-diam manggil dia. Bisik-bisik. Jangan mau dibisik-bisikin orang. Aku beritahu kamu sesuatu, kamu janji ya nggak ngomong sama siapa-siapa, jangan mau disumpah. Kalau saya digituin orang, saya selalu bilang begini. Karena saya tahu itu bukan tuntunan Tuhan. Cara Tuhan nggak begini. Aku mau beritahu kamu sesuatu, atau kita mau lakukan sesuatu, hanya kau dan aku yang tahu ya. Kalau memang itu benar, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kita itu anak terang. Ya kita nggak bodoh sih beritahu sama semua orang informasi yang mereka nggak perlu. Jangan diam-diam, orang-orang nggak tanya, kita beritahu. Itu orang yang banyak bicara, hati-hati loh hari ini, rahasiamu itu aset yang berharga, itu bisa dicuri. Pencurian identitas pun marak di masyarakat. Jadi be careful, don't talk too much. Tapi kalau ada orang bisik-bisik begitu, saya langsung harus curiga. Tuhan caranya nggak gini kok. Misalnya saya mau jualan sesuatu, lalu orang berkata, aku orang Kristen masa sana nggak percaya. Segala sesuatu yang sifatnya gerilya, tidak ada tuntunan Allah. You must be careful, itu antena harusnya nyala. Kalau kita lihat tanda-tanda seperti itu roh kita harus tahu. Kita sudah diajar di GMS, diajar untuk dewasa. Kita harus mengerti bahwa anything fishy, apapun yang kira-kira seperti sketchy atau kita bisa mencium amis-amis tuh cara itu. Be careful 2 kali atau 7 kali lipat. Gini loh, kamu invest di ini dan ini. Kita kira tuntunan Tuhan enggak? Kita sudah kena hook atau kita sudah kena pancing. Karena keuntungannya besar. Tapi kita nggak bisa lihat hulu ke hilir. Kita nggak bisa lihat proses bisnis ini apa. Ujungnya itu kemana? Siapa adalah apa? Bisnis yang lumrah, yang legal pasti akan kelihatan jelas. Gak perlulah sesuatu yang sifatnya go public, tapi pasti akan ada ketransparanan. Siapa adalah apa? Prosesinya jelas. Ada rundown-nya. Hadirat Allah dalam ibadah aja, kita ada rundown ibadah kok. Kapan pengumuman, kapan apa. Tuhan gak keberatan karena Allah kita tertib. Segala sesuatu yang gak tertib, segala sesuatu yang sifatnya itu Anda harus tahu. Kemungkinannya kecil ada tuntunan Tuhan di area itu. Ujung-ujungnya bisa malapetaka finansial. Finansial. Bukan hanya financial loh ya, finan dan sial. Lalu nanti kita marah setelah kita mengalami kerugian. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan tidak izinkan. Itu bukan cara Tuhan. Semoga Anda ngerti ya tentang tuntunan. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong sama saya beritahu sesuatu ya Pastor Philip, jangan ngomong sama orang lain, saya tidak mau disumpah. Saya bilang tunggu dulu. Kalau Anda percaya saya bisa handle informasi ini, saya jangan disumpah dong di depan. Kalau Anda rasa saya tidak layak mendengarnya atau Anda tidak percaya, jangan beritahu sama sekali. Jangan ada kebutuhan untuk tahu rahasia orang lain. Simpan aja rahasia Kristus di hatimu, itu cukup, lebih dari cukup. Kita berkata, no, sorry. Kalau gitu jangan beritahu aku. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Pastor Philip janji ya untuk bijaksana dengan ini. Nah itu saya bisa janji. Saya akan wise tentang informasi ini. Lalu dia beritahu, jangan mau disumpah. Ini yang dilakukan oleh orang Majus. Waktu diberitahu, kabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Mereka belum pasti Herodes ini seperti apa. Karena orang Majus itu pun bangsawan jikalau bukan raja. Mereka tahu sesama raja itu politiknya banyak. Lalu dia berkata ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, coba lihat. Berangkatlah mereka tanpa bicara iya sama Herodes. Mereka tidak mau disumpah. Orang Majus tidak mau diikat dengan janji sebelum mereka tahu. Mereka langsung berangkat. Mereka cuma diam, mengangguk pun tidak. Langsung mereka pergi pamit. Kami pergi dulu Raja Herodes. Mereka pergi.
Makanya orang Majus itu bijaksana. Sekarang saya ngerti kenapa mereka disebut the wise man. Itu common sense. Pesan Natal yang saya berikan hari ini, meskipun dari cerita Natal, adalah untuk sehari-hari. Apa yang saya sampaikan ini bisa menyelamatkan seorang dari menikahi orang yang salah, dalam kongsian dan bisnis yang salah, investasi yang salah. Saya harap tahun depan itu open heaven sungguhan atau langit terbuka. Hidupmu semakin diberkati dan jadi berkat. Tidak kecolongan, tidak terjebak. Haleluya. Siapa diberkati Tuhan? Angkat tangan. Sebentar lagi saya selesai, hanya sisa 2 ayat. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wow. Mereka sangat bersukacita. Detik di mana Tuhan yang Maha Kuasa lihat orang Majus tidak terjebak, Tuhan kirim bintang. Luar biasa enggak? Kalau enggak, kirim bintang malah justru berujung malapetaka lah kalau orang itu sudah diikat janji. Nah kalau kirim bintang tiba-tiba malah justru dilaporkan ke Herodes, ini loh, malah akan mati. Allahmu itu sumber kehidupan, dia tidak akan bunuh diri. You see why God doesn't invest in someone's life? Kenapa Tuhan tidak investasi hidupnya, dirinya dalam diri seseorang? Karena orang itu tidak dituntun, orang itu gegabah. Orang itu tidak dituntun sama Tuhan. Untuk Anda bisa menjaga Tuhan dan rumah tangganya, Tuhan harus pastikan Anda herder sejati. Anda bisa mendengar, Anda melihat dia dan patuh. Itu akan nanti kebaktian berikutnya saya jelaskan, kepatuhan. Kenapa orang yang hidup kudus itu disertai, beda dengan hanya orang yang diampuni. Ayat berikutnya, dia bersukacita ya, wah senang sih ya kelihatan bintang. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ujung tuntunan Tuhan itu bisa gampang kok, sudah terprediksi. Ujung tuntunan Allah itu terprediksi. Gak ada orang yang dituntun Tuhan berakhir kesurupan. Gak pernah saya lihat. Gak pernah orang itu dituntun Tuhan bisnisnya merugi, itu gak pernah. Karena urusan bisnis loh ya. Kalau tiba-tiba terjadi huru hara apa segalanya, kalau malapetaka seperti Ayub terjadi, itu sudah di luar jurisdiksi manusia. Dia gak ada salahnya, dia hidup benar lalu. Tapi itu pun pasti ada maksud Allah yang lebih tinggi di dalamnya. Tapi nggak pernah ada orang dalam bisnisnya dituntun Tuhan tuh lalu habis itu tali bulat, orang Surabaya bilang tali kusut, nggak pernah. Nggak ada orang yang pelayanan itu ujungnya itu burnout, itu nggak ada. Itu kalau dituntun Tuhan tuh nggak akan gitu. Pasti ada something wrong di dalam caramu mengelola emosimu sendiri dan perkataan. Nggak pernah saya lihat ujung tuntunan Tuhan itu buruk. Ujung tuntunan Tuhan itu selalu adalah ini dia, emas, kemenyan, dan mur. Ujung-ujungnya itu, ini happy ending. Ujung-ujungnya itu selalu ada sebuah kehidupan yang menyembah. Jadi berkat buat orang lain. Dan karena diperingatkan dalam mimpi ayat 12, supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 12 ini saya sisakan untuk saya khotbahkan nanti di Surabaya. Pada tanggal nanti di Surabaya untuk Jumat kita di Mother Church. Berkatnya reroute. Berkatnya untuk ganti rute. Jangan marah kalau Tuhan ganti rutemu. Jangan-jangan kita ngemarah sama Tuhan, kecewa sampai sungguhan diizinkan itu rute maut. Di situ Herodes sudah menunggumu dengan parangnya. God is so good kalau dia mengalihkan perjalanan kita tidak sesuai ekspektasi kita. 3 poin sini, bawa pulang ke rumah. Tapi jangan pulang dulu, masih ada ibadah berikutnya. Makan dulu ya, tapi nanti habis ini ya. Orang-orang Majus kesetiaan Tuhan dalam tuntunnya. Number 1, Tuhan menuntun mereka yang mau terus bergerak. Mau tahu nggak kenapa orang Majus itu dituntun? Karena mereka maju. Saya suka kata Majus. Saya bukan coba untuk konek-konekkan. Orang Majus itu untuk saya ingat, karena dulu saya lebih ngerti, saya lebih baca Alkitab di bahasa Inggris zaman dulu waktu saya sekolah. Majus, oke, Majus. Majus tak gentar. Ini orang banyak ya. Mengapa mereka dituntun Tuhan? Yang ini maju, Majus. Semua maju. Tuhan tidak akan tuntun orang yang mau stagnan. Keadaanmu stagnan itu lain hal. Tapi kalau hatimu stagnan, tidak ada tuntunan. Tuhan hanya menuntun orang yang mau gerak sama dia. Waktu mereka gerak, bintang di depan.
Kalau mereka berhenti, Tuhan pun akan berhenti. You see, my friend, kalau kekristenanmu itu stagnan by pilihan oleh karena pilihanmu, Tuhan tidak akan menuntunmu tahun depan. Kita akan menjadi pengemis sorga yang terus cari-cari satu lagi suapan roti. Satu suapan roti itu bagi beberapa orang mungkin hanya satu suapan berlian. Saya tidak kagum dan Tuhan tidak akan mengagumimu. Kehidupan seperti itu hampa sifatnya. Anda mencari promosi, mencari jabatan, mencari uang, mencari harta dunia, mencari popularitas. If that's all about you, then you're the shallowest person I know. Kalau itu saja tentang dirimu, maka Anda adalah orang yang paling dangkal yang pernah saya kenal. Tuhan hanya menuntun mereka yang mau maju. Kalau Anda datang ke gereja dan berkata, aku tidak puas hanya menjadi jemaat biasa. Tadi angkat tangan, welcome home, yang baru pertama kali datang. I'm warning you, saya peringatkan, di gereja ini Anda pasti akan dikoyak untuk sampai jadi murid Tuhan. Makanya GMS bukanlah a church for everyone, tapi a church for everyone who wants to be serious with God. Gereja ini bukan gereja untuk semua orang, tapi gereja untuk orang-orang yang mau serius dengan Tuhan. Serius bukan berarti tidak bercanda. Serius bukan berarti semuanya wajahnya serius banget. Enggak. Penuh dengan canda di sini. Tuhan punya selera humor yang besar atas hidup kita. Tapi in your heart, kita semua mau maju. Aku tidak akan berhenti sampai aku jadi saksi Kristus yang hidup di tempat kerjaku. 2. Tuhan menerangi langkah selanjutnya, bukan seluruh peta. Jangan kita menuntut untuk tahu segala sesuatu sebelum waktu. Yang Tuhan lakukan pada orang Majus adalah waktu mereka maju itu selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Waktu mereka ketemu Herodes, bintang itu hilang. Setelah mereka dilihat di situ, mereka bisa dipercayai dengan informasi dari Tuhan dan mereka bijaksana membedakan orang mana yang perlu tahu, mana enggak. Jangan sampai jadi orang yang tahu sedikit informasi lalu menyebar ke semua, lalu merugikan dirinya. Dan Tuhan kalau bisa melihat kita, bisa dipercayai di setiap fase hidup kita. Tuhan tambahkan tuntunan. Tuhan tidak menerangi pelita di kaki itu, tidak menerangi seluruh jalan, tapi Tuhan terangi setiap langkah. Tuhan juga terangi seluruh peta. So don't worry, you don't need to know everything next year. Tidak perlu tahu segala sesuatu tahun depan untuk Anda melangkah dengan iman. Saya puas jalan sama Tuhan, asal sama Tuhan loh ya. Saya puas tahu sebagian. Saya ulang, saya puas tahu sebagian, tidak perlu tahu surga yang Bapa dalam surga meteraikan firman diatur oleh Tuhan. Berikan tuntunanmu atas gereja ini dan atas setiap kehidupan jemaatnya, khususnya yang di depan tadi. Tuhan Yesus, terjadi terobosan baru dalam hubungannya dengan Engkau. Dan setiap orang yang dibaptiskan di dalam perayaan Natal ini, biar Tuhan yang menjumpai mereka di kolam baptisan. Betapa senangnya hati melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami. Urapan baru kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Love you so much.